Bagaimana memastikan semua bentuk bansos disalurkan secara utuh, aman, dan tepat sasaran? Kita bahas bersama Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Muhadjir, selamat malam. Pak Agus, selamat malam. Malam, Kopi. Pak Muhadjir, ini meskipun beras menggumpal sudah diganti dengan yang baru, bagaimana memastikan supaya ini tidak terulang lagi, Pak Muhadjir? Kita tidak bisa menjamin 100% ya kasus-kasus seperti ini tidak bakal terjadi. Karena itulah peranan dari instansi terkait, peranan pemerintah daerah, pers, dan juga keluarga penerima manfaat yang mendapatkan itu harus terus memberikan informasi agar setiap ada masalah bisa segera diatasi secepatnya. Saya kira yang penting kan setiap ada masalah harus segera ditangani, diatasi, jangan sampai meluas dan kemudian menimbulkan kegaduhan, itu aja. Tapi kalau menjamin 100%, bayangkan 200.000 ton beras beredar seluruh Indonesia, kemudian kalau ada kejadian kasus 1-2, kayaknya adalah suatu hal yang bukan saya bilang wajar, tetapi harus dimaklumi. Dan yang penting bagaimana kalau ada kasus harus segera diatasi, dicari jalan keluarnya, jangan sampai kemudian meluas menjadi isu yang kurang bagus. Itu aja. Pak Muhadjir, ini kan kasus ini mungkin memang satu di antara sedikit begitu di antara semua bantuan bansos berupa beras yang diberikan oleh masyarakat. Tapi bansos berbentuk barang itu kan sejauh ini juga banyak permasalahannya. Kemarin terakhir ada korupsi bansos ketika itu diberikan dalam bentuk barang. Kalau kemudian ada beberapa permasalahan, tapi permasalahannya juga berulang begitu. Kalau diganti dengan uang saja, memangnya tidak bisa Pak, full begitu uang tunai saja? Ya, pilihan jenis bansos itu kan pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apakah uang itu sepenuhnya baik? Juga tidak. Apakah barang itu sepenuhnya jelek? Juga tidak. Misalnya kebijakan bantuan beras ini kan sebetulnya sekaligus juga untuk mengangkat daya beli petani padi itu, sehingga perputaran ekonomi di sektor pertanian yang paling bawah itu juga ikut bergerak. Jadi sebetulnya pastilah pemerintah ketika mengambil keputusan jenis apa bansos yang diberikan itu pasti juga sudah dipertimbangkan multiplier efeknya yang menjadi target dari bansos itu. Oke. Jadi beras ini bukan murni hanya karena bantuan beras, tapi di balik itu tentu saja ada agenda-agenda lain yang akan diraih dalam rangka pemulihan ekonomi juga begitu. Pak Agus, apa tanggapan Anda? Ya, pertama kan memang kalau bentuknya komoditas itu rawan sekali karena komoditas itu ada suppliernya kan, ada vendornya. Kita sudah belajar puluhan tahun. Itu yang terjadi. Maka tadi Faisal Basri katakan uang tunai, memang betul Pak Muhadjir bilang belum tentu baik, tapi memang lebih mudah. Ya kan, cuma di uang tunai itu masih banyak juga orang yang memanfaatkan, misalnya kalau pakai ATM ada yang mau mengambilkan nanti dipotong, kemudian kalau ada karena datanya sampai hari ini belum beres, nanti ada orang yang tidak dapat kalau dia miskin, akhirnya jumlahnya cuma terbatas dibagi rata sehingga terlihat seolah-olah ada pungutan dari RW, RT, dan seterusnya. Jadi hal ini yang penting buat saya adalah datanya betul. Karena sampai hari ini belum betul dan Bu Mensos bicara dengan saya memastikan bahwa tanggal 17 Agustus ada cara online yang bisa memberikan data masukan dan juga data update. Ya mudah-mudahan kalau itu betul-betul keluar tanggal 17 Agustus itu akan memperbaiki semua sistem pendataan yang selama ini ada di Indonesia. Karena Perpres 39 2019 kan kewenangannya ada di Bappenas. Tapi ketika beberapa waktu yang lalu saya tanyakan kepala Bappenas, sepertinya belum ada kabar beritanya kelanjutannya. Jadi kemana ini? Padahal itu Perpres gitu ya. Jadi sekarang perlu dipastikan siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengupdate data. Saya melakukan sendiri di wilayah saya sehingga saya tahu pasti bahwa pendataan itu masih ngawur. Oke, soal data ini akan saya minta respons dari Pak Muhadjir sesaat lagi. Saudara, kita jeda sejenak dulu. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.